Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7 unit 3. Dan kali ini saya sedang melakukan KPMDR berbasis media sosial. Untuk memenuhi tugas dari KPMDR saya, kali ini saya akan mengadakan podcast, yaitu berhubungan dengan literasi. Nah, karena saya mengambil tema tentang memajukan bangsa melalui literasi, maka kali ini podcast yang akan saya lakukan adalah podcast mengenai literasi. Nah, sekarang saya sedang berada langsung di sekret dari komunitas literasi peradaban, yaitu Rumah Intuisi. Dan kali ini saya sedang berada di sekret dari Rumah Intuisi, dan saya nantinya akan mewawancarai founder dari Rumah Intuisi, kemudian relawan atau pengurus Rumah Intuisi. Dan kali ini saya bersama dengan founder utama Rumah Intuisi, yaitu Abangda Safawi Aljawi. Nah, adapun podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar literasi serta seputar tentang program-program kegiatan Rumah Intuisi. Selamat siang Abangda Safawi Aljawi. Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang beberapa hal tentang literasi maupun Rumah Intuisi sendiri. Nah, pertanyaan pertama, apa sih pandangan Abang mengenai literasi? Apa itu literasi? Ya, literasi itu kan sebenarnya kemampuan membaca dan menulis. Lalu kemudian pengertian tersebut berkembang menjadi seperangkat kemampuan membaca, menulis, menganalisis juga, lalu berdiskusi, menginterpretasi sesuatu, sebuah informasi gitu. Jadi lebih kepada perangkat gitu. Nah, oke. Jadi selanjutnya bagaimana sih literasi di Indonesia ini sendiri? Kalau di Indonesia memang kan masyarakat Indonesia mendapati posisi yang peringkat yang terbawah terhadap literasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi di Sumatera kan juga merupakan peringkat terbawah daripada pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia ini. Sampai kepikiran buat yang namanya Rumah Intuisi. Iya. Kan berawalnya kan dari hobi membaca di awal itu, kemudian berkembang menjadi minat. Ada beberapa orang teman dulu sebelum adanya komunitas ini yang mempunyai hobi yang sama begitu. Lalu kemudian terpikir untuk semacam membuat grup komunitas literasi agar bisa menampung orang-orang yang mempunyai hobi yang sama. Jadi Rumah Intuisi ini tercetus ketika pada tahun 2010 kemarin itu. Memang awalnya di media sosial sih, di page Facebook gitu kan. Jadi posting tentang kegiatan, tentang artikel-artikel yang bertemakan literasi. Lalu kemudian belakangan berkembang untuk membuat kegiatan secara offline. Jadi itulah sejarah singkat dari didirikannya Rumah Intuisi. Kemudian selanjutnya untuk Rumah Intuisi sendiri, Bang, program-program apa yang disajikan atau yang dilaksanakan? Kalau programnya yang sudah berjalan sebenarnya banyak ya. Secara garis besarnya itu memang kita program membaca, tetap membaca, semacam menggelar buku di beberapa tempat seperti di halaman Masjid Ajiji. Kemudian ada beberapa tempat termasuk di sini merupakan tempat induk begitu. Cuman beberapa bulan belakangan ini yang dia telah terbentuk secara resmi lah kan. Selain membaca juga menyediakan taman baca bagi masyarakat banyak ya kan, seperti di halaman Masjid Ajiji itu waktu kemarin sebelum direnovasi kita terus aktif setiap minggunya menggelar buku di perkara ini, dialihkan di beberapa tempat termasuk di Pematang Tengah ini. Kemarin ada beberapa kali sudah kita lakukan di
di komplek Yayasan Muslim di Desa Mana Tengah, lalu kemudian di sini. Kemudian selain membaca juga kita kan memang pernah juga membuat diskusi buku, bedah buku. Ada beberapa tamu yang kita datangkan dari kalangan teman-teman juga sebenarnya untuk membedah buku karyanya. Kemudian kemarin juga kita ada diskusi budaya. Sejak didirikannya Rumah Intuisi ini di Kecamatan Tanjung Pura, bagaimana respon dari masyarakat sekitar? Ya. Kalau bicara respon, memang sangat banyak yang merespon dengan positif. Apalagi ini di masa pandemi kan. Total kemarin itu kegiatan belajar secara formal itu kan tutup. Jadi dialihkan kepada pembelajaran di rumah kan begitu. Jadi dengan adanya kegiatan mewarnai yang ada di Taman Baca kita ini, jadi masyarakat sangat menyambut baik gitu. Menurut Abang, yang kata-kata seperti memajukan bangsa melalui literasi, itu gimana pandangan Abang mengenai kata-kata seperti itu? Memajukan bangsa melalui literasi itu memang sebuah kata-kata yang sebenarnya merupakan kata penting. Kenapa penting? Karena untuk memahami sebuah informasi memang kita harus diawali dengan membaca kan begitu. Ilmu itu pembuka jalannya adalah membaca. Ketika membaca akan masuk transfer informasi itu menjadi sebuah ilmu dan ilmu tersebut lalu kemudian berubah menjadi implementasi terhadap ilmu itu. Jadi memang peradaban ini dimulai kan dari ditemukannya tulisan ya kan. Zaman sejarah itu ditemukan dengan tulisan. Memang di dalam perintah agama sendiri pertama sekali yang diperintahkan oleh Allah kan membaca Iqra. Apa pesan-pesan terakhir Abang untuk generasi milenial sekarang ini? Generasi milenial sekarang ini apa pesan? Ya, pesan sebenarnya yang pertama adalah jangan tinggalkan membaca. Kemudian rajin-rajinlah berdiskusi, mencari informasi, lalu kemudian tingkatkan rasa sensitivitas terhadap sekitar lingkungan kita. Karena salah satu juga merupakan perangkat literasi itu adalah kemampuan menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita. Dengan begitu kita akan benar-benar menumbuhkan minat membaca dalam arti sesungguhnya. Kali ini saya telah secara langsung nih berjumpa dengan salah satu relawan atau pengurus dari Rumah Intuisi. Jadi bisa dibilang bahwa Kak Aprita Ningsih ini merupakan salah satu pengurus dari Rumah Intuisi. Nah, jadi Kak Aprita, kalau boleh tahu Kakak menjadi pengurus dari Rumah Intuisi ini udah berapa lama? Kira-kira kurang lebih 1 tahun. Oke, berarti udah 1 tahun lebih. Berarti banyak dong program-program kegiatan Rumah Intuisi yang udah Kakak ikuti, udah Kakak jalani. Jadi Kak Aprita, kira-kira untuk pengurus dan relawan di Rumah Intuisi ini jumlahnya semuanya ada berapa sih? Kalau misalnya untuk relawan itu kita miliki 60 peserta, 60 orang. Kalau misalnya untuk pengurus ada 8. Oke, Masya Allah, berarti relawan itu ada 60-an orang. Apakah di dalam setiap kegiatan itu terdapat kendala-kendala khusus bagi relawan? Ada masalah waktu. Ya pasti itu masalah waktu. Kadang ada yang sibuk kuliah, kerja, dan kesibukan lain-lainnya. Terutama waktu sih. Oke. Kemudian untuk program yang paling sering dilaksanakan atau yang paling suka dilakukan oleh anak-anak itu program apa? Literasi, membaca, mewarnai. Selanjutnya apa sih harapan Kakak ke depannya untuk literasi Rumah Intuisi ini? Semoga makin maju, kompak, terus tuh solid, terus tuh makin berkembang, makin banyak dilihat oleh masyarakat. Oke, Bang Rahmat Hidayat di sini sebagai koordinator program. Nah, apa sih tugas dari koordinator program itu? Tugas saya di Rumah Intuisi ini adalah membuat atau merencanakan program-program yang akan dilaksanakan di minggu-minggu berikutnya. Apa harapan Bang Rahmat ini untuk Rumah Intuisi ke depannya? Harapan saya
agar membuat Rumah Intusi ini nomor 1 di Langkat menjadi komunitas literasi yang membuat anak bangsa atau pemuda-pemudi menjadi suka membaca, berkarya, dan suka memberikan atau membuat wawasan yang lebih besar. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.